Ritek Al-Hikmah Ramadan Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu dan sekalian pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan kita masih berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, syahrun mubarakun, syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan amalia Ramadan kita dengan baik dan benar, sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan dalam keadaan yang paripurna. Untuk itu, Bapak Ibu dan sekalian pemirsa TV-mu yang berbahagia, kali ini kita ingin untuk mengemukakan mengenai puasa dan kesolehan sosial. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, kalau dilakukan dengan baik, dikerjakan dengan benar, penuh kesadaran, tentu akan memiliki dampak dalam membentuk kepribadian kita. Wa may yu'azzim sya'irillah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan dalam hati. Demikian pula mengenai puasa yang sudah kita jalani beberapa hari ini. Target utamanya adalah la'alakum tattaqun, supaya kita mendapatkan kedudukan yang semakin sempurna, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kepribadian muttaqin yang kita punyai. Yang kalau menurut Imam Al-Bushairi, kepribadian muttaqin itu diantaranya memiliki indikasi yang pertama adalah sam'an wa ta'atan lillah, senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan ketentuan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dilaksanakan dengan baik, larangannya ditinggalkan, dijauhi, dihindari. Kemudian yang kedua, syukrun ala ni'amih, memiliki potensi untuk bersyukur, senantiasa berterima kasih atas anugerah atau karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ia bisa merasa bahwa apa yang ia terima melebihi dari apa yang ia butuhkan, sehingga dimanfaatkan lagi secara optimal untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, menyenangkan dan membahagiakan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yakni dalam keadaan senang menerima apa yang diberikan Allah padanya, sehingga Allah senang kepada dia karena sikap dan perilakunya yang baik dan benar itu. Dan yang ketiga adalah dawamu dzikri ala kulli halin, yakni senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bagaimanapun juga, tidak pernah lalai, tidak pernah sekali lupa di dalam benaknya dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, puasa mengajarkan kepada kita bahwa dalam rangka untuk mendekatkan taqarruban ilallah, dibutuhkan ketulusan dalam jiwa kita di dalam melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi di dalam kita berpuasa selama mulai dari terbitnya fajar sampai dengan ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari. Setidaknya sekitar 13 jam. Kita melatih diri kita untuk istiqomah, ajib, konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mencederai atau bahkan bisa untuk merusak dan membatalkan terhadap puasa kita. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga rawahul jamaah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol malam yada qala zur wal amila bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyata at'amah wa syarabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dan mengingatkan kepada kita yang sedang menjalani atau menjalankan atau menunaikan ibadah puasa ini, di mana beliau menegaskan siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang zur, perkataan bohong, perkataan dusta, wal amilabi, atau perilaku-perilaku yang didasarkan pada kedustaan, pada kebohongan, wal jahila, dan perilaku-perilaku yang jahil, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amah wa syarabah, maka Allah tiada pernah membutuhkan terhadap orang itu untuk meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Artinya apa, kaum muslimin rahimakumullah? Hadis ini memberikan satu garis yang sangat jelas dan tegas pada kita, bahwa puasa yang pada hakikatnya adalah menahan makan, menahan minum, menahan diri dari perbuatan yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, membutuhkan kesungguhan, keseriusan kita, agar sepanjang waktu itu kita tidak melakukan hal-hal yang bisa untuk menghilangkan makna daripada puasa kita. Satu di antaranya disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, dan perbuatan yang didasarkan atas kedustaan dan kebohongan. Kaum muslimin rahimakumullah, memang masalah kejujuran, masalah kebenaran di dalam ajaran Islam ini sangat menentukan terhadap kualitas Islam dan imannya orang. Karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang berbeda, beliau menyebutkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yatakharrar rajulu ayyastuqa hatta yutaba indallah siddiqan iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal syarr fa inna syarra yahdi ilan nar wa ma yatakharrar rajulu ayyakduba hatta yutaba indallah kadzaban. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berpijak pada kebenaran dan kejujuran, dan selalu berusaha untuk menyadari bahwa kebenaran dan kejujuran itu adalah yang akan mengantarkan orang dalam berbagai kebaikan dan kesolihan. Kebaikan dan kesolihan itu yang akan membawa orang ke surga. Dan seseorang yang senantiasa berbuat jujur dan benar, maka di sisi Allah kelak akan dapat predikat siddiq. Seraya Nabi mengingatkan, hindarkan, jauhi, tinggalkan oleh kalian akan dusta. Karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawamu ke dalam neraka. Dan tidaklah orang yang senantiasa hidupnya berhias dengan kedustaan
kecuali kelak akan dicatat oleh Allah dan diberi piagam penghargaan berupa kadzab, yaitu sang pembohong. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa puasa mengajarkan kita untuk berlaku jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada sama. Yang dari kejujuran ini akan tumbuh berbagai perilaku-perilaku sholih, perilaku-perilaku yang baik. Dan dengan perilaku yang baik inilah kita akan berada dalam kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kaum muslimin, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, yang kedua, kita tidak boleh berperilaku yang jahil, usil kepada orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita berada dalam perbuatan yang jahiliyah, bisa pula dalam pengertian merampas atau mengurangi hak orang lain, karena kita anggap orang itu tidak mengerti akan hak yang mesti diterimanya. Maka di skala seperti itu, puasa yang kita lakukan pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Allah tidak membutuhkan orang yang tetap berperilaku yang jahil meskipun ia dalam keadaan yang berpuasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Sekiranya dalam kehidupanmu ini ada orang yang berlaku aniaya kepada dirimu, maka berilah kemaafan itu. Kemudian ajaklah ia untuk berbuat yang lebih baik. Tumbuh kembangkan kebaikan di antara kita. Kemudian wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari mereka yang berperilaku jahil itu. Insya Allah, kalau puasa kita tunaikan dengan baik dan benar, maka kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang akan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari terbingkai dengan kejujuran, kebenaran, dan keilmuan yang kita punya. Niscaya puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan akan membawa kita la'allakum tattaqun, dan melahirkan sosok manusia yang memiliki kepribadian yang karimah, akhlak yang agung, yang pada akhirnya menjelma setiap yang ia lakukan adalah kesolihan, baik kesolihan yang berdimensi untuk diri sendiri atau kesolihan yang akan dinikmati bersama dengan orang yang hidup bersama dengannya. Itulah yang kemudian bagaimana supaya puasa kita ini mampu membangun diri kita sebagai sosok manusia yang solih secara individual dan solih pula secara sosial. Kaum muslimin, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita peroleh dari hari ke hari hingga saat ini bisa memberikan penguatan terhadap jati diri kita, bahwa kita ini adalah sosok hamba-Allah yang harus menabur rahmah, menabur kasih, bisa menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, karena kita dengan puasa dilatih untuk berperilaku jujur, benar, dan terhindar dari sifat-sifat jahil di dalam kehidupan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.